Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Saudara-saudara, berpikir menggali, menemukan kebenaran secara komprehensif menjadi ciri khas dari dimensi iman Kristiani dan selalu kerinduan kita. Kiranya Tuhan memuaskan kita dengan firman hidup itu. Bukankah itu yang terpenting dalam hidup ini? Sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di perenungan kami akan firman-Mu. Supaya kami boleh mengerti kebenaran hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adalah kebaikanmu, hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi menarik saudara-saudara. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar tentang aku, lakukanlah itu. Saudara-saudara, hidup menjadi hidup sangat indah. Pertanyaan menjadi sederhana. Dari 3 langkah tadi, apa yang orang lihat dari kita? Ini jadi penting. Apa yang orang lihat dari kita adalah pertanyaan menarik, saudara. Pertama, memang bahwa ternyata penting setiap hidup kita yang dilihat orang. Supaya jangan orang melihat yang tidak layak dari hidup keimanan kita, bukan? Karena itu penting mempertimbangkan, memperhatikan seluruh tindakan supaya tindakan yang terlihat, tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lihatlah apa yang bisa kamu lihat dan kamu pelajari dari sana. Lihatlah apa yang bisa kamu renungkan, kamu pikirkan dari sana. Lihatlah supaya kamu bisa belajar dari semuanya. Ini menjadi bagian penting dalam keimanan kita. Melihat. Oleh karena itu sekali lagi jangan hanya melihat orang, tetapi bagaimana juga orang melihat kita. Apa yang mereka lihat dari kita? Apa yang mereka lihat ada di kita? Nah, itu pemikiran seriusnya. Sehingga kita belajar untuk sungguh-sungguh mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Apa seharusnya yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apa yang orang lihat. Nah, ini menjadi bagian perlu untuk kita pikirkan bersama. Apa yang dilihat orang dari kita di keseharian kehidupan kita. Nah, bagaimana menumbuh kembangkan ini dalam hari-hari kita? Bagaimana menumbuh kembangkan ini dalam kehidupan kita? Bagaimana menumbuh kembangkan ini supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Karena itu pertanyalah, apa yang orang lihat dari aku di keseharianku, di hidupku? Kalau saudara tampil misalnya, kan saudara akan mikir, bukan? Khususnya wanita kalau mau pergi keluar rumah. Pria tentu tidak mau ketinggalan. Kita akan berpakai pakaian yang rapi. Kita berkaca. Lalu kita mulai mengukur kalau orang melihat kita. Baik apa tidak baik, menyenangkan apa tidak, makanya kita ngaca. Lihat kiri, kanan, depan, belakang, kan begitu saudara. Lalu perempuan lebih ribet lagi. Mulai melihat apakah dandanan di wajah sudah rata atau belum. Bagaimana dengan lipstiknya, bagaimana kemudian dengan eyeshadow-nya, bagaimana dengan rambutnya dan seterusnya. Keserasian warna pakaian, apa yang terlihat dari kita. Kita pertimbangkan sedemikian rupa. Supaya nanti kalau kita ke pesta, kita berharap orang melihat kita. Dan kita berharap orang senang, kagum dengan melihat kita. Kan begitu toh? Kita tidak perlu malu untuk hal itu. Kalau tidak, ngapain dandan?
Ngapain berapi-rapi ria? Ngapain ngabisin waktu banyak? Kita menghabiskan waktu cukup banyak. Kita berusaha untuk rapi. Kita berusaha untuk menyenangkan. Karena akan dilihat orang. Nah itu fashion. Itu tampilan aksesoris kita. Menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana dengan keseharian kehidupan kita? Bagaimana dengan perjalanan kita? Nilai-nilai yang kita lakoni dalam hidup kita? Bagaimana orang melihat kehidupan sehari-hari kita? Nah, itu pertanyaan seriusnya. Kayak apa orang melihat saya? Bagaimana orang melihat saya? Menyenangkan atau tidak? Bagaimana orang melihat saya? Ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Bagaimana orang melihat saya? Maka seharusnya itu menjadi pertanyaan pertama kita. Maka ini yang menjadi perlu. Kalau begitu apa ukuran kita? Kita melihat kebenaran, kita melihat Kristus, kita melihat dalam hal ini Paulus menggugat dirinya dan berkata, lihat aku, bagaimana aku hidup. Karena itulah pembelajaran belajar dari para senior kita, dari para pemimpin kita. Orang yang sombong tidak akan mau melihat dan tidak akan mau belajar. Rasa diri paling pintar, paling hebat. Tapi orang yang punya sikap rendah hati, mereka akan mau belajar untuk menemukan bagaimana yang mesti. Bagaimana kebenaran itu dibangun dalam kehidupan ini. Bagaimana seharusnya mereka memahami, lalu melihat itu menjadi teladan. Yang diambil, diserap, dimasukkan ke dalam diri dari diri keluar. Dan orang lain melihat. Orang Kristen itu mesti kelihatan, saudara. Kan garam dan terang dunia. Lah kalau terangnya nggak kelihatan, bagaimana mau jadi terang, bukan? Tidak mungkin disembunyikan. Tapi bagaimana mau terlihat kalau tidak rapi, tidak baik? Itu menakutkan. Supaya bisa dilihat, ya harus menyenangkan, harus tertib. Nah ini pergumulan. Inilah kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana memainkan peran seperti apa yang dikatakan Paulus ini, itu. Maka lihatlah. Yang kedua menjadi menarik ketika dikatakan, pikirkanlah. Maka apa yang kita lihat dan yang harus kita pikirkan dalam kehidupan menjadi sangat penting. Begitu dilihat, dipikirkan, distrukturisasikan. Bagaimana terstrukturnya seluruh tindakan para rasul yang menjadi pembelajaran. Bagaimana kita memahami nilai-nilai yang dilakukan oleh para rasul menjadi suatu penilaian penting bagi kita. Dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sana kita memikirkan itu, merekonstruksi seluruhnya. Memasukkan dalam diri kita. Apa yang kita lihat, mari kita pikirkan. Apa yang kita lihat, mari kita kerjakan. Apa kita strukturkan di dalam seluruh pemahaman kita. Kalau gini, kalau gini, kalau gini akibatnya apa. Lalu kita mulai membuat semacam filterisasi. Sehingga mulai menyaring secara penuh di konteks kita mana yang paling pas. Tentu ada perbedaan konteks, bukan? Apa yang dihadapi Paulus pada zamannya dengan apa yang kita hadapi pada zaman kita jelas berbeda. Karena itu penting kita mencermati, lalu memikirkan bagaimana menghadirkan pemikiran ini di konteks masa kini. Sehingga elegansi dalam bersikap, elegansi dalam berpikir, elegansi kita dalam berbicara tetap tampak nyata. Dan orang mempunyai respect terhadap kita. Saudara-saudara, itulah yang jadi perlu dalam hidup ini. Nah karena itu pikirkanlah semua itu. Dan langkah ketiga tentu adalah melakukan dan tidak diam. Bagaimana sesudah kita melihat, memikirkan, merekonstruksi, memfilterisasi, sesudah menemukan. Ini loh yang mesti nih. Ini yang cocok untuk dilakukan di sini. Caranya begini nih. Lakukanlah, jangan menjadi sebuah teori. Seperti orang yang berkhotbah tentang kebenaran tapi tidak pernah hidup benar. Seperti orang berteriak-teriak, ayo bantu sana, bantu sini, sendiri tidak membantu. Oh kita mesti rendah hati, kita mesti melayani, mau dengar dong, sendiri tidak mau dengar. Anggap orang lain yang tidak mau dengar. Nah ini ironi-ironi dalam hidup manusia, saudara. Sebetulnya nggak mau dengar siapa, yang nggak mau melayani siapa. Kan itu pikirkan dan lakukan. Jadi jangan perdebatkan. Lakukan supaya yang lain melihat, merekam dan ikut. Kalau mereka nggak mau ikut gimana Pak? Berarti Anda mesti bergerak sendirian. Kenapa rupanya? Yang penting kau tahu kau benar. Sesuai dengan Alkitab jalan. Tidak selalu bisa rame-rame. Walaupun itu harapan kita. Bisa jadi sendiri.
Walaupun itu menyakitkan bagi kita. Dan itulah kehidupan. Nah saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus, di dalam bagaimana kita melihat, memikirkan, melakukan itu. Nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sesudah kita melihat Paulus, sesudah kita memikirkan tindakannya, sesudah kita melakukan apa yang diajarkannya, dan apa yang dilakukannya, maka mengertilah kemudian kita dengan pengalaman hari-hari kita, pengalaman hidup kita, bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa. Karena kalimat ini tidak sederhana. Bersukacita senantiasa, bagaimana bisa? Orang tentu bersukacita kalau dia senang dan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagaimana kalau itu kehilangan dan menyedihkan? Karena itulah sukacita melompat kepada warna-warna emosi kita, saudara. Sukacita adalah kesadaran yang penuh pada kasih Tuhan yang memelihara diri kita. Karena itulah orang bisa bersukacita senantiasa. Karena sadar betul apa yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendali Allah. Bersukacita karena dia ada bersama dengan Allah. Bersukacita karena dia percaya pada Allah. Bersukacita karena di tengah kedukaan yang dilewatinya, ia tahu betul ia masih berjalan di jalan Allah itu. Jadi duka cita kalau kita jalan tidak di jalan Tuhan. Nah itu duka cita. Jadi sukacita bukan pleasure, bukan emosi. Tetapi sukacita adalah nilai aktual dari nilai hidup ini. Bagaimana sebetulnya, bagaimana seharusnya hidup yang bermutu tinggi. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Jalankanlah itu, itulah kehidupan. Nah inilah yang seharusnya kita lakoni, saudara. Ini yang seharusnya kemudian mewarnai hari-hari kita. Bagaimana kita bertumbuh dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau. Disinilah nilai Kristiani perlu dibangun dengan teguh. Disinilah nilai Kristiani perlu dikembangkan. Disinilah nilai Kristiani harus menjadi nilai yang luar biasa. Lihat, pikirkan, lakukan. Maka pengalaman demi pengalaman. Dari kebenaran yang sudah dipikirkan, yang sudah dilihat dari para pendahulu, dilakukan menjadi pengalaman demi pengalaman. Yang membawa kita pada kekuatan hebat. Tahu kenapa harus bersukacita. Bukan karena dapat rezeki, kerjaan, nomplok, segala macam. Bukan. Karena Tuhan menyertai. Sehingga dalam kedukaan, kemanusiaan kita pun, sukacita kita tidak hilang. Di kehilangan orang yang kita cintai pun, sukacita kita tidak lagi luntur karena itu. Ada warna-warni hidup membuat kita berduka cita, itu manusiawi. Tapi kehilangan sukacita, awas, itu tidak Kristiani. Nah, ini yang mesti penting untuk diperhatikan. Nah, oleh karena itu kemudian Paulus melanjutkan lagi apa? Kebaikan hatimu supaya diketahui semua orang, lakukanlah. Karena perbuatan baik kan tidak mungkin disembunyikan. Saya sih nggak penting orang tahu. Loh, kalau kamu berbuat baik tolong orang, ya orang pasti tahu. Yang tidak perlu orang tahu ya kalau kamu kasih uang 10 juta nggak usah teriak. Apalagi bunyinya 100 juta. Padahal cuma 10 misalnya. Kamu tidak perlu cerita-ceritakan. Tapi perbuatan itu dilihat semua orang, artinya waktu kamu lakukan ada yang merasakan. Ya mereka melihat kamu baik. Mereka melihat apa yang kamu kerjakan dan mereka beruntung karena itu. Mereka melihat sekali lagi, mereka melihat. Itulah nilai, itulah hidup, itulah yang mesti. Nah ini yang mesti kita pikirkan dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Bagaimana hidup kita berjuang dan berjalan. Sehingga di dalam kehidupan semua yang kita katakan tadi kita alami dan kita miliki. Dan hidup kita menjadi bersukacita. Kebaikan kita nyata pada semua orang. Dan untuk itu kita harus berlomba. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan sudah dekat. Kapan dekatnya itu? Orang selalu bilang kalau Tuhan sudah dekat 2000 tahun yang lampau, kurang lebih, bukan? Paling tidak 1900-an. Paulus ngomong ini. Tuhan sudah dekat 1900 sampai 2000 tahun kemudian. Waktu berlewat, kapan dekatnya? Pengertian Tuhan sudah dekat mempunyai dua sisi yang jadi penting. Pertama, memang dia akan datang kembali. Tentang itu nggak ada yang tahu. Dan bagi kita itu panjang waktu, pendek bagi Tuhan. Tapi yang kedua, dekat. Karena kita memang selalu dekat dengan kematian. Setiap saat pun kita bisa mati. Mati bukan karena tua. Mati ya karena mati. Tuhan panggil. Bisa muda, bisa tua, bisa bayi kan. Tidak ada yang bisa menduga itu. Karena itu kalau itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Bagaimana engkau tidak mau melakukan yang baik? Lakukanlah. Begitu loh. Tuhan sudah dekat. Supaya kapanpun dia datang, kita memang siap. Siap karena apa? Melakukan apa yang Tuhan
Ajarkan. Karena itu hidup menanti kedatangan Tuhan itulah yang membuat orang selalu bersuka cita. Aku boleh mengenal dia. Dan kalau dia datang kembali, dia akan mengangkatku bersama dengan dia. Oh, luar biasa. Itu sebab akan menjadi amat sangat lucu ketika isu akhir zaman jadi isu yang menakutkan. Nanti gini, aduh hati begini. Saudara ini mau jadi orang Kristen atau mau jadi apa sih? Sudah dimerdekakan Tuhan kok masuk penjara lagi. Dipenjara oleh ketakutan ini dan itu, isu ini dan itu. Lucu setengah mati. Hidup Kristus mati untung kok. Kok takut? Prinsip kebenaran harus dibangun dengan utuh. Tidak bisa sepotong. Nah, ini yang menjadi pembelajaran penting untuk kita pikirkan, saudara. Oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi menarik. Bahwa supaya kamu tidak khawatir tentang apapun. Tapi nyatakan segala permohonanmu pada Tuhan dalam rasa syukur. Jangan khawatir soal hidup ini. Makan, minum, tidurmu, pakaian apa rumahmu, makanmu, pakaianmu. Itu urusan sederhana. Maka sandang pangan papan tadi menjadi bagian yang bisa dipenuhkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menikmati semua itu? Memohonlah, tetapi awas. Memohonlah dengan rasa syukur. Artinya apa? Bukan dengan nafsumu. Sekarang kalau orang berdoa nafsu, keinginannya yang dilontarkan. Orang mobil mewah, dia berdoa untuk supaya dapat mobil mewah. Berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan supaya hidupmu berkenan pada Tuhan. Memohonlah pada dia, Tuhan beri kami makanan hari ini. Berapa? Jangan bilang cap-cap babi kecap melimpah-limpah, yang secukupnya. Kalau ada orang bilang bahasa Inggris itu nggak ada loh makanan kami, jadi kita mesti minta limpah, tidak perlu secukupnya. Belajarlah semangat Alkitab secara keseluruhan. Beri kami hari ini makanan kami. Makanan hari ini, cukup hari ini. Semangat itu kuat setengah mati. Makanya Tuhan juga berkata, belajarlah engkau cukup dengan apa yang ada padamu. Jadi kita tidak diajar untuk menjadi seorang yang kemudian konsumtif dan seterusnya. No. Beda. Nah, inilah Alkitab. Inilah menarik dan inilah yang harus kita pelajari, saudara-saudaraku. Jadi lakukanlah itu seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Pikirkanlah apa yang Tuhan mau dan itu akan menjadi sangat indah. Oleh karena itu dikatakannya damai sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran kita melampaui seluruh logika kemampuan kita. Berdoa memohonlah dengan ucap syukur. Bukan hawa nafsu. Bukan rentetan permintaan yang ditulis panjang-panjang itu. Ingat Yesus mengajar kita kalau minta makan. Beri makanan yang secukupnya. Limit. Toh memang kita makan cukup kok. Pagi, siang, sore. Lebih ya sakit. Lebih ya over kolesterol. Apalah segala macam. Betul bukan? Ayo dong dibikin pola. Jadi tidak menyenangkan sekadar kebutuhan keinginan kita. Tapi memang betul-betul kita memohon apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat ini, lihat, pikirkan, lakukan. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Berapa sangat indahnya. Kalau damai sejahtera itu ada dalam hati kita, memelihara hati kita, pikiran kita, di dalam Kristus Yesus, kita diikat menjadi satu hal yang sangat indah. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan kehidupan para rasul di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka bukan perkara sederhana. Tetapi mereka berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang. Paulus masuk penjara di Filipi. Apa yang dilakukannya? Menyanyi. Lu kok ya begitu toh? Masuk penjara kok nyanyi, gila ya? Bukan. Bersukacitalah senantiasa. Dan apa yang dilakukan Paulus menjadi luar biasa. Ada kuasa yang memerdekakan dia. Penjaranya beruduk-beruduk brodol semua. Tapi Paulus nggak lari itu. Tetap di situ. Dia nggak bilang, oh terima kasih Tuhan, temboknya bocor, apa bolong, hancur semua, puji Tuhan aku bisa lari. Bukan. Paulus tetap memainkan perannya. Paulus menjalani hari-harinya. Dijalankannya apa yang semestinya. Itu yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Camkan, pikirkan apa yang harus kita kerjakan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kita berguna, bernilai. Lakukanlah. Inilah hidup orang percaya. Inilah hidup yang bermutu. Sehingga dengan demikian, hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Menjalani hari-hari, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Dan lalu dikatakan apa? Dan saudara-saudaraku, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kadang orang bilang ini positive thinking. Maafkan saya, saudara-saudara. Bacalah kalimat itu baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada istilah itu, tidak dikenal. Benar salah beda dengan positif negatif. Ya. Yang negatif tidak selalu salah. Kalau Anda diperiksa kanker lalu dibilang negatif, ya kan bersyukur. Masa saudara diperiksa kanker mau harapnya positif? Yang benar saja tuh. Itu konfirmasi. Tapi berpikirlah yang benar, pikirkan semua dan lakukan. Tapi bukan cuma berhenti di sini, kerjakan hari-harimu. Tapi kalau misalnya saudara sakit, ya, lalu nggak usah bilang dengan sakit ini nanti aku akan sembuh luar biasa. Belum tentu. Paulus sakit, duri ada dalam dirinya. Dia minta Tuhan cabut, Tuhan bilang tidak, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Lalu Paulus bilang apa? Nyatalah di kelemahanku, nyata kekuatanmu. Diakuinya kelemahannya, dia nggak bilang aku kuat kok, nggak mungkin lemah. Nggak begitu. Ini keunggulan pikiran Kristiani. Saya yang memang dinodai berbagai nilai-nilai yang datang dari luar, dari dunia ini, menggerecoki. Nah, membangun struktur pikir nilai rohani ini penting setengah mati. Karena bagaimana orang yang cinta Tuhan, bagaimana orang yang mengenal Tuhan, memikirkan yang jahat, ya omong kosong besar itu. Pasti dong yang dipikirkan baik dan benar, bukan? Bagaimana mungkin kalau orang kenal Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Aneh setengah mati itu. Pastilah mengerjakan yang betul, bukan? Nah, inilah kehidupan. Ini yang harus kita jalani dalam semangat hidup kita sebagai orang percaya. Jangan kalah. Jangan menyerah. Itu salah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk mari kita lakoni hidup kita. Mari kita jalani hidup kita. Mari kita lakukan kehendak Tuhan kita supaya hidup kita hidup yang berkenan kepadanya. Hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup yang bernilai tinggi. Tidakkah itu indah? Tidakkah itu menyenangkan? Itulah yang mestinya. Sehingga dengan demikian seluruh kehidupan kita betul-betul berjalan di dalam jalan Dia. Dan akhirnya apa yang sudah kita terima itu kita pelajari. Dan apa yang kita pelajari itulah yang kita lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita sekalian. Wow. Indah ya. Saya suka baca Alkitab. Karena sangat men-challenge. Lalu ketika baca, kita langsung melihat diri kita di sana. Sudahkah kita kemudian hidup seperti yang Tuhan mau? Sudahkah hidup kita penuh dengan damai sejahtera? Sudahkah kita mensyukuri seluruh peristiwa dalam kehidupan ini? Sudahkah? Pertanyaan menarik. Nah, karena itu saudara, menjadi penting mengukur kekristenan kita itu. Jangan melulu hanya, wah Tuhan berkati saya, banyak uang misalnya ya. Tuhan berkati saya, sehat. Thanks God. Bagus itu. Tapi ada lebih pertanyaan berikut. Kalau memang berkat Tuhan ada di hidupmu, bersukacitalah senantiasa. Artinya, saudara tetap mampu bersukacita di kala sakit. Tetap mampu bersukacita di kala lapar. Tetap mampu bersukacita di kala miskin. Saya akan selalu ingatkan janda miskin itu. Jadi urusan kekristenan bukan urusan kaya atau miskin, sehat atau sakit. No, urusan kekristenan adalah urusan benar atau salah. Hidup kita itu bagaimana? Itu ukurannya. Hiduplah yang benar. Jangan pernah salah. Itu memang semangat kita. Paculah dirimu, temukan kekuatan itu. Supaya hidup kita menjadi hidup yang bermutu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah perenungan pemikiran yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita.
Pikirkanlah. Renungkanlah. Nah, inilah mestinya yang harus menyemangati kita dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita bergerak untuk memainkan peran ini. Menjalani hidup-hidup kita kesehari ke hari. Supaya hidup kita betul-betul hidup yang bergairah. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Pikirkan itu. Renungkan itu. Lakukan itu. Supaya semua hidup kita menjadi hidup yang berdaya guna. Saudara-saudaraku. Hidup yang bermutu. Nah, ini yang penting. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjalankan apa yang digambarkan Paulus tadi ya. Kita melihat bagaimana hidup dia. Kita pikirkan nilai-nilai yang luar biasa. Kita lakukan di kehidupan. Luar biasa. Jadi, pikirkanlah semuanya. Lakukanlah yang benar. Ingat, pikirkanlah ini. Ikut Tuhan tidak selalu sama dengan sehat dan kaya. Bisa sakit, bisa miskin. Tapi bersukacitalah di sana. Barulah kelihatan keunggulan imanmu. Kalau kau bersyukur, kau bersukacita hanya karena kaya, hanya karena sehat. Ya seluruh orang dunia pun begitu. Apa hebatmu? Kehebatan orang Kristen. Dalam segala hal dia bersukacita. Di miskinnya, di sakitnya. Wow, dahsyat ya. Saya kalau disuruh pilih, ya pilihnya mau pasti sehat dan pasti mau kaya, bukan? Itu pilihan manusiawiku. Tapi aku juga harus belajar sebagai orang Kristen. Yang mengklaim diri kenal Kristus. Nah, aku mesti berjuang betul-betul dong. Seperti apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kita mesti belajar serius mengerti semua ini. Supaya kita jangan jadi orang yang aneh dalam hidup ini. Tidak mampu menempatkan kerangka pikir itu utuh. Tidak mampu berpikir serius seperti apa yang Tuhan mau. Renungkan itu saudaraku, jalani hari-harimu. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka berbahagialah hidupmu. Limpahlah hari-harimu. Puaslah. Terlalu banyak contoh di Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Karena itu menjadi gugatan penting bagi kita sekarang di sini saat ini. Adakah kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban serius, saudara-saudaraku yang kekasih. Lihat, pikirkan, lakukan. Pastilah yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat mengenali diri. Selamat menguji diri. Selamat mengukur diri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ajari kami, tolong kami, pimpin kami supaya tiap langkah hidup kami benar berkenan padamu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Selalu senang bisa bersama. Terus maju dalam keimanan sejati. Doakan program ini. Informasikan ke rekan yang lainnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Shalom.